Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap muka dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yaitu moderasi beragama. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya sejak kecil sampai sekarang ini tidak ada perubahan. Nama saya adalah dari orang tua, Edi Rahmat Wahyudi, yang dimana setiap orang tua memberi nama pasti memiliki makna dan arti yang bisa berguna bagi anak-anaknya. Terus alamat rumah saya di Jawa Timur, yaitu tepatnya di Desa Bunggur, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Anak saya dua masih sekolah semua. Yang pertama kuliah di Semarang, yang kedua adalah di Pondok Pesantren Al-Fatimah Bojonegoro. Itu sekedar perkenalan diri saya, dan untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi moderasi beragama. Anak-anak sekalian, siswa baru yang saya cintai, kadang-kadang sering kita memaknai apa yang terucap, yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Ini sering terjadi kesalahpahaman. Seperti dalam peristiwa saat ini, di mana ada istilah dengan new normal. Ini orang hanya memegang dari kata normalnya. Artinya keadaan sudah seperti sebelum kita kena penyakit yang namanya pandemi Corona 19. Padahal yang dimaksud new normal itu adalah membiasakan sesuatu yang dulu belum pernah kita jalankan. Artinya dulu kita belum bisa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Ya. Dengan adanya normal ini bukan berarti kita bebas dari penyakit pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa kita dengan adanya new normal ini adalah membiasakan sesuatu yang dulu belum kita kerjakan, dan kita teruskan. Jangan sampai kita membiasakan hal-hal yang dulu pernah kita jalankan. Sama dengan istilah moderasi beragama. Ini bukan berarti agama dimodernisasi, bukan, tetapi kita ambil istilahnya saja dari satu persatu, mulai dari moderasi. Moderasi diambil dari istilahnya, artinya adalah mengurangi kekerasan. Itu menurut pengertian istilah atau arti kata yang singkat. Atau juga moderasi punya arti adalah penghindaran keekstriman. Diambil dari istilah ini berarti bahwa moderasi itu adalah kita bisa menerima sesuatu dari luar dengan tanpa melakukan kekerasan. Itu dilihat dari segi arti. Sekarang dari istilah moderasi adalah punya arti jalan pertengahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Karena itu umat Islam disebut dengan umatan wasatan, yang berarti umat pertengahan. Umat yang serasi dan seimbang, yang mampu memadukan antara dua kutub agama terdahulu. Sekarang bagaimana konsep daripada moderasi dalam Islam? Moderasi di bidang akidah artinya memiliki arti bahwa Islam itu tidak memaksakan akidahnya kepada agama lain. Jadi dalam agama Islam kita diajarkan bahwa kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Kita diajarkan supaya kita menghormati ajaran lain selain agama Islam. Dalam bahasa keindonesianya berarti kita harus memiliki rasa namanya toleransi.
Kita tidak boleh menghina Tuhan atau agama orang lain, ya, yang bisa menyebabkan adanya saling benci-membenci. Bahkan Islam sendiri mengajarkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu membawa kasih sayang bagi seluruh umat, seluruh makhluk, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk-makhluk yang lain. Di dalam ajaran agama kita sendiri, kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini menunjukkan bahwa kita ini hendaklah menghormati kepada orang-orang yang lain agama, supaya melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan dalam rukun iman sendiri kita diajarkan bahwa kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Padahal kitab-kitab Allah itu tidak hanya satu yang dipercaya oleh umat Islam, yaitu Al-Quran. Kitab yang diturunkan Allah itu kepada para nabi itu ada 4: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri, bahwa semua ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran adalah semua ajaran umat-umat terdahulu yang diringkas, yang disesuaikan dengan umat pada masa Nabi Muhammad. Contohnya banyak sekali ajaran-ajaran yang kita laksanakan sampai saat ini yang dulunya diajarkan oleh umat-umat terdahulu. Contohnya adalah khitan. Khitan ini diajarkan tidak hanya pada masa Nabi Muhammad. Dulu diajarkan pada masa Nabi Ibrahim. Ya. Terus diteruskan sampai pada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama untuk menyempurnakan, melengkapi, memperbaiki, merenovasi ajaran umat-umat terdahulu yang disesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Kalau zaman dulu, umpamanya khitan pada zaman Nabi Ibrahim itu pakai yang namanya perkul, atau kalau orang mengatakan namanya kapak. Ini karena zaman dulu orangnya tinggi-tinggi, umurnya panjang, badannya besar-besar, sehingga peralatannya pun juga besar. Terus diteruskan pada masa Nabi Muhammad yang umatnya umurnya pendek, badannya kecil, sehingga menggunakan alat-alat yang tidak sama. Tetapi ajaran itu tetap diteruskan pada masa Nabi Muhammad. Nah, terus haji ini juga ajaran pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, diteruskan sampai pada Nabi Muhammad. Jadi intinya Islam itu adalah agama yang merangkum, menyempurnakan, memperbaiki, merenovasi adalah ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Intinya Islam ini tidak kaku. Contohnya bahwa Islam itu bisa menerima kekurangan yang disebut dengan rukhsah. Contohnya perintah sholat. Sholat ini tidak harus dijalankan dengan satu keadaan. Umpamanya harus berdiri. Sholat dijalankan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Umpamanya kalau kita sakit, maka sholat tidak harus dengan cara berdiri, tapi bisa dengan cara duduk. Duduk tidak mampu dengan cara berbaring. Bahkan kalau tidak mampu lagi, maka cukup dengan isyarat dengan hati. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, mempermudah, tidak mempersulit bagi umatnya. Oleh karena itu anak-anak, mari Islam ini kita jadikan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bisa menghormati, menerima ajaran-ajaran yang lain, yang intinya tidak memaksakan Islam ini supaya dipeluk oleh setiap umat. Nah, ini diantara yang perlu saya sampaikan. Jadi inti daripada moderasi agama itu adalah supaya kita tidak bersifat kaku, ekstrim, keras, tidak bisa dilemah lembutkan. Islam bisa menerima dalam keadaan kondisi, keadaan bagaimanapun ada perubahan zaman, kita bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, ini diantaranya pada materi moderasi agama ini saya sampaikan, semoga bisa diterima dengan baik. Mari kita membiasakan diri untuk saling menghargai, menghormati pendapat orang lain. Kita diciptakan memang sejak awal adalah memiliki perbedaan, tapi perbedaan itu jangan menjadikan sebagai perpecahan, saling benci-membenci, menimbulkan pertengkaran bahkan sampai pembunuhan. Oleh karena itu mari kita jaga rasa persatuan dan kesatuan kita dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
Saya kira apa yang saya sampaikan itu sudah cukup. Semoga bisa bermanfaat dan selamat bergabung di MA Yasta Mas Sepuh. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.